Apa artinya aib kalau bisa viral? Tapi kalau lu ke GBK, ya seenggaknya tanda pendek lu Adidas. Selamat datang di Bincang Pancing Trendingin. Brrrr. Ya. Oke. Di sini 17 derajat Celcius sekarang Dingin ya. dan ada di sangat dingin dan ada di jam berapa sekarang? 0027. 00.27. Oke, di sini gue bareng dengan seorang pakar tren Gen Z. Gak bisa dibilang pakar juga, bro. Kalau pakar itu lebih ke yang mempelajari, bener-bener, bro. Yang mungkin Oke. bisa dibilang gue Gen Z aja. Oh iya, Ya kan? Gen Z yang mengikuti peradaban. Tepuk tangan untuk Ray. Mantap. Gimana Ray kabarnya Ray? Baik. Alhamdulillah. Oke. Boleh dong lu perkenalan dulu gitu di sini. Perkenalan kayak gimana nih? Kayak gue lagi interview. Nama lu siapa? Terus udah gitu lu itu kerja di bidang apa dan di mana daerahnya gitu. Oke, perkenalkan gue Raihan atau biasa dipanggil Ray. Pekerjaan gue sekarang itu lebih ke bidang apa dibilangnya kreatif mungkin. Live streaming ya, tapi lebih fokus ke live streaming. Oke. Kayak gitu sih. Jadi kalau kantor ya barat ke selatan-selatanan lagi. Jaksel. Nggak begitu Jaksel, cuman ya mungkin culture. Oh, culture-nya tuh kena Jaksel. Ada lah. Nah, seru nih. Karena kita ini hari ini mau ngebahas tentang Gen Z, terus sudah gitu warganet dan juga Jaksel. Tiga hal itu poin utamanya yang ada di sini. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, ya, kita ini kan sama-sama Gen Z ya, bisa dibilang. Kita sama-sama Gen Z, ya apa namanya? Sebenarnya sih dia ini lebih tua daripada gua ya. Tapi generasinya masih tetap Gen Z. Tapi generasinya masih sama aja gitu. Tapi lebih tua memang. Cuma ya generasi masih sama. Jadi ya peradaban kita masih sama lah ya. Masih ya sama lah orang. Kita cuma beda berapa tahun gitu. Itulah makanya kita bertemannya dari kecil. Kita teman lama banget dari kecil. Betul. Temen gue paling lama ya dia. Iya sama teman gue paling lama. Kita pernah di pangku bareng gitu. Oh pasti. Kita dari bayi soalnya. Oke. Nah, karena tadi yang gue bilang ya, kita ini kan sama-sama Gen Z. Cuma mungkin bedanya adalah kalau gue itu kurang update mungkin ya. Penyebab gue kurang update mungkin karena ya apa yang kita follow itu beda ya kan. Terus udah gitu teman-teman kita, gue jujur teman-teman Jaksel gue itu sedikit. Dan lingkup pekerjaan gue itu juga nggak banyak Jaksel gitu. Jadi Jaksel sedikit. Jadi ya agak kurang update lah gue. Jadi lingkupnya memang bukan Jaksel tapi kan masih mungkin tim-tim lo yang lain juga ada kan? Ada tim gue itu yang di Jakarta itu kan Jaksel. Di Jakarta Selatan soal mereka. Tapi kan ya nyampur-nyampur ya ada yang Jakarta, ada yang mana. Jadi nggak sepenuhnya Jaksel lah. Nah gue tuh pengen tahu kalau misalkan ya anak-anak Gen Z terus kerja di daerah Jaksel itu kayak gimana sih? Karena gue sering banget denger di sini nih, terutama nih di lingkup sini tuh lingkup gue BTW ini kan studio di Cikarang ya. Ya, Cikarang. Di Lipo Cikarang. Bukan ya agak jauh dari Jakarta sih. Bukan agak jauh lagi, jauh. Emang jauh. Nah, di sini itu wah banyak yang melihatnya ke arah sana. Ya, mereka mainnya ke sana gak sih? Kayak ya lu dari Cikarang juga mainnya pasti ke Jakarta. Kalau enggak ke mall aja misalnya ke GI, PI gitu. Selatannya mungkin ke Sensi, ya kan? Dan juga sebaliknya ya. Lu juga kalau liburan ke sini. Ya karena
Ya kan, ya, oke, ya, ya. Ya karena memang keluarga gue di sini, gimana dong? Oh iya, betul, betul, betul. Nah, ya balik lagi ya. Gue sambil ini Oh nggak iya, apa-apa. boleh, boleh, boleh. Santai, santai. Di podcast gua itu semua santai. Iya, cuman Gitu. nggak dikasih lihat brandnya tapi kalian tahu. Iya lah, pasti udah tahu lah brand ini. Ya kalau misalnya Cuma brand kalau ini misalkan nonton, mau endorse ya silahkan. Oke. Nah, balik lagi tadi ya, karena kekudetan gua tentang Gen hmm, Z ini, gue pengen tahu apa sih yang lagi trending sekarang itu di kalangan Gen Z ya, terutama di Twitter atau IG. X, Sorry, X. 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 Gue tuh masih nggak kebiasa sama X ya. Maaf Mas Nama Elon. X. Maaf Mas Elon. Starling keren. Nah itu gimana tuh? Apanya nih, yang gimana nih? Ya apa sih yang lagi trending nih di X, di IG? X ya, jujur, X itu gue udah nggak begitu ngikutin sih sebenarnya di Hmm. X. Karena menurut gue konten-kontennya sekarang itu tuh spal spill aja gitu, apa-apa nge-spill. Apa-apa nge-spill. Oh. Terus kayak kebanyakan tuh yang di X itu yang rame itu tuh kayak konten-konten kayak cheating yang Hmm. dia diselingkuhi terus dia nge-spill kisahnya dia yang kayak gitu-gitu. Jadi kenapa gue nggak begitu ngikutin karena menurut gue itu lebih kayak nggak bagus aja gitu buat gue untuk gue Hmm. ngikutin itu. Jadi ya kenapa gue jadi jarang buka X karena ya memang kebanyakan isinya tuh kayak gitu yang trendingnya. Oh iya, tapi gue sering lihat sih itu di X, di IG, Hmm, di TikTok juga iya. sama tuh isinya spill, 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 spill. Iya, kebanyakan spill problemnya mereka ya gitu-gitu aja sih. Gue Iya, jadi capek gitu loh akhirnya sama sosial media. Benernya ya. benar. Padahal yang sebenarnya ya, Hmm. yang yang mereka spill pun itu aib sebenarnya ya. Iya nggak sih? Lu setuju nggak sih sama itu? Iya, ya, ya aib nomor berapa yang penting trending. Oh, Apa sih? Apa artinya aib kalau bisa viral? oh iya, iya. Cocok ini buat gua cut masukin TikTok. Oke. Nah, tapi hmm, ngomong-ngomong tentang itu ya tadi ya, yang spal-spil ya. Mm-mm. Gua punya perbedaan Oh. gitu. Kayaknya gue ngeliatnya ya, kayaknya itu beda. Ya kalau soalnya gue sering liat konten-konten kayak gitu gue sering. Hmm. Mau di X, mau di IG, mau di TikTok, gue sering banget itu. Karena emang lewat terus Hmm. gitu. Walaupun gue nggak nge-like-in, nggak nge-follow, tapi lewat terus. Karena emang ya gue paham sih algoritmanya. Algoritma trending kan? Iya, karena pertama trending. Kedua, ketika gue nonton itu, jujur gue lama nontonnya. Karena gue ngikutin sampai habis. Iya, dan itu biasanya dibikin kayak thread gitu kan. Iya. Sampai stack-nya banyak banget gitu. Nah, itu Terus di tengah-tengah stack ada iklan. ada iklan. Ada iklan apa? Jual beli followers. Iya. Kayak gitu. Nah, Netflix-nya kakak. bisa kakak. Nah, udah gitu, apa namanya? Si spa spill ini ya, ini masih di dunia perspilan ini. Hmm. eh Gini nggak sih? Lu ngerasa nggak sih kalau misalkan ya, yang tadi yang gue bilang perbedaan di IG, di TikTok, di X. Di X itu isinya detektif. Betul. Ngerti maksud gue? Ngerti? Maksud gue kayak lu nggak perlu hire intel atau detektif. Hmm. Lu hire aja warga X. Iya, Betul. Lu nyari apa? Lu nyari orang. Gampang. Dari sosial media aja bisa ketahuan tuh alamatnya di mana. nah itu. Gue sering lihat tuh di spill, terus udah gitu di threadnya tuh di bawah-bawahnya. Ini kak SMA-nya di sini, ini universitasnya di sini dulu, kerjaan di sini. Wah, keren sih. Apa itu privacy? Apa itu privacy? Gak ada privacy. Gak ada sih. Maksud gue memang orang-orang itu hebat-hebat sih guys. Maksud gue kalau misalnya ada orang detail, warga X itu udah lebih kayak beyond detail sih. Lu nyari apa aja ada. Dia nyari orang bisa. Gila sih itu. Tapi lo
Nah, tahu nggak ini? Gue baru keinget jasa tracing. Jasa tracing? Nggak tahu. Emang ada ya? Di Twitter ada. Sorry, di X itu ada. Maaf Mas Elon. Maaf, Selon. Starling kan jadi. Apa namanya tadi? Tracing. Oh, Tracing. Ya. Jadi ada orang yang buka jasa tracing. Sebenarnya ini mungkin kalau di film-film kayak jasa private detective. oh, Tapi ini di sosial media lah. Tracing. oke. Dia bisa, lu punya masalah sama siapa, lu punya utang, lu punya siapa yang ngutang sama lu dan lain-lain gini, perselingkuhan dan lain-lain. Lu pakai jasa dia, dia akan ngetrace. Anjir, hebat juga. Gue baru tahu loh. Ini gue baru tahu loh. Gila nggak tuh? Gila sih. Maksud gue, kok bisa ya? Atau mungkin karena dia punya rakyatan banyak? Atau kayak gimana itu dia bisa nemuin? Kalau gue sih gitu ya gini, gue punya teman-teman yang karena gue dulu juga kuliah IT ya, dan gue kan sekarang juga masih berkecimpung di dunia IT. Gue tuh punya teman-teman yang hacker bener hacker Oke. gitu. Mereka emang aktifnya di X. Jadi gue mengasumsikan sebenarnya di X ini banyak hacker. Hacker introvert, mau main sosial media ya di X. Apa itu deep web? Apa maksudnya deep web? Deep web itu kalau bener-bener kotor-kotornya. Ini kan membantu orang. Membantu. Iya sih. Maksud gue, kalau yang tracing gitu ya mungkin gampang ya dicari gitu. Ngecek IP dan semuanya kan. Cuman kalau bisa nyari orang tuh gila sih. Bisa sehebat itu ya sekarang di X. Social media loh. Bisa. Itu gua rasa udah lebih-lebih dari Yang kita pertahanan. Yang kita tahu lah. Iya. Gitu. Gua agak bingung juga nyebutnya gimana sih. Tapi pertahanan. Nah, apa namanya baik lagi soal ya tadi kan ya. Terus lu kalau di Gen Z ini apakah ada apa ya yang lagi trending tuh selain dari konten-kontennya mungkin ada kayak kata-katanya zaman sekarang tuh kayak gimana terus kayak gitu apa tren fashionnya mungkin dan lain-lain lah gitu. Oke. Kata-kata ya sebenarnya banyak banget yang gue perhatiin ya. Memang banyak. Cuman gue nggak begitu mendalami sih. Maksud gue jadi kayak tahu gitu loh. Maksudnya gue bisa sortir gitu. Mana kata-kata yang mungkin bakal gue gunain, mana enggak gitu. Jadi ya buat gue personally ya pribadi banyak kata-kata zaman sekarang yang menurut gue tuh nggak relate buat diri gue dan gue tahu gue nggak bakal gunain gitu. Contohnya menyala bangku. Menyala bangku. Oke, menyala bangku itu awalnya gue nggak tahu sama sekali dan bahkan kalau lu tanya gue, artinya itu gue nggak begitu paham. Gue cuma ngerti harfiahnya aja harfiah kayak ya mungkin glowing atau apa gitu. Tapi setelah gue tanya teman gue, katanya kayak mungkin lebih kayak semangat. Iya nggak sih? Apa salah? Gue nggak tahu sih ya tapi kalau misalkan di gua sih ngeliat gimana orang memakai kata-katanya ya. Itu kayak misalkan nih lu memiliki satu achievement baru gitu. Contoh misalkan apa ya, lu tiba-tiba dapet lu misalkan apa kek achievement apa kek gitu. Terus sudah gitu, gue ngomong ke lu, wih menyala abangku. Kalau gue sih nangkepnya keren. Gitu. Oh keren. Gue nangkepnya kayak gitu ya. Tapi gue jujur gue nggak tahu sih apa namanya aslinya tuh kayak gimana. Ya mungkin kalau kalian ada yang tahu ya kalian bisa komen lah di bawah. Kalau gue nangkapnya malah kayak harfiahnya aja menyala, semangat, berapi, gitu kan? Iya, betul sih. Kalau secara harfiahnya iya. Kayak on fire abangku, on fire kan berarti artinya kayak semangat, gitu. Iya.
semangat bang gitu. Tapi kayaknya enggak sih. Enggak ya? Kayaknya enggak. Mereka kayaknya enggak, apa ya, Jadi enggak kayak semenyemangati itu sih kayaknya. berarti sebenarnya konotasinya itu kalau dibilang itu lebih ke positif apa ke negatif? Positif sih. Positif. Kalau itu gue tahu pasti positif. Enggak, bukan sarkas. Ah, Ya kan? bisa juga. Bisa jadi sarkas loh. Bisa juga karena gue beberapa waktu lalu gue ngeliat komentar-komentar di IG tuh kayak yang lucu-lucu, padahal kontennya lucu. Tapi kayak komennya tuh menyala bangku. Nah itu jadi gue bikin mikir lagi. Ini gue ngerti ini udah bener apa belum ya? Nah ya kan banyak pertanyaan di situ soalnya yang bahasa kayak gitu tuh nggak bisa kita ambil harfiah, memang kita Betul. nggak bisa harfiah karena pengertiannya itu bakal beda-beda terus tergantung kondisinya kan. Hmm. Tapi yang gue lihat itu yang menyala abangku itu lebih ke sarkas ya, yang kalau gue yang gue rasain mungkin lebih Oke. dari banyak konten yang gue lihat dan kata-kata yang digunakan pada saat itu kayak komen-komennya itu di konten-konten flexing misalnya. Ya kayak misalnya dia baru punya apa, itu di menyala abangku itu lebih kayak emang lo paling keren lah bang Iya, gitu. iya, benar-benar. Jadinya kayak konotasinya itu lebih ke negatif. Makanya buat gue sendiri kenapa gue nggak gunain, karena di persepsi gue sendiri itu jadi kayak gue kayak sarkasin orang gitu, jadi buat gue jadi kayak negatif gitu. Jadi lo prefer untuk nggak make itu Iya ya for safety aja ya. ya buat safety aja gitu, karena gue takutnya ya karena memang artinya itu tidak harfiah, orang bisa nanggapnya itu beda-beda. Kayak misalnya ada lagi ilmu padi. Iya. Lu pakai ilmu, Temennya itu. nah ilmu ya kan temennya kan, ilmu padi kalau misalnya lu bilang ke orang, lu kasih komentar lah misalnya lu punya temen lu baru dapat achievement atau apa gitu kan, lu bilang ilmu padi gitu kan, itu sama kayak lu ngasih tahu dia gitu seakan-akan dia nggak tahu kalau misalnya dia harus artinya dulu ya, ilmu padi menurut lo apa? Ilmu padi menurut gua mungkin apa ya? Gua nggak juga nggak tahu sih. Panen kali. Tahu gua. Iya iya Maksud yang banyak apa panen gitu yang banyak gua iya nggak ngerti. iya iya mungkin kayak ya kayak gitu kayak panen atau apa, tapi kan mungkin yang orang tahu itu kayak hiduplah seperti padi yang dimana ketika dia itu apa dibilangnya tetap merunduk gitu loh, tetap Oh apa iya. bahasanya, Padi kan semakin apa namanya? Semakin apa apa ya, bahasanya, semakin tinggi, semakin ranum ya semakin itu random dia semakin merunduk. semakin merunduk ya. Nah ya itu kan konotasinya mungkin lebih kayak kalau lu bilang gitu ke orang Heeh. ketika mungkin orang itu baru dapat achievement atau dapat apa, seakan-akan lu nggak tahu dia kalau misalnya lu harus tetap low profile bro kayak gitu Oh kan. iya sih. Iya 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 iya. Nah Iya iya benar itu salah penggunaan sih kalau kayak salah gitu. penggunaan ya, terus penggunaannya di mana kalau nggak kayak gitu, kebanyakan dipakainya itu kan Itu tetap dia. ilmu padi bro. Itu dia sih. Iya iya. Ya makanya gue untuk kata-kata yang kayak gitu yang trending sekarang gitu, gue memilih untuk nggak menggunakan karena gue takutnya itu artinya tuh ketika diterima orang tuh berbeda. Hmm. Jadi kalau misalnya kata-kata ya gue lebih kayak ignore sih kebanyakan, soalnya yang gue lihat itu memang apa ya jadi kesarkas gitu loh, kebanyakan Oke. sarkasme aja di sana. Baik lagi itu gara-gara itu kan pemilihan konten gitu. Oh iya 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 benar sih. Nggak ngerti. Nggak. Gak usah disensor Nggak lagi, ngerti. kecilin aja. Iya iya iya. Iya kan, Wah iya kata-kata iya itu sih. rame karena ya pada periode itu gitu Hmm. saling Oke. itulah. Nah, gue bakar rokok dulu ya. Oke, Mau juga? nggak udah nggak proper. Oh, udah nggak ngerokok. Kayaknya sih puntung yang ini nih, bukan asbak gue nih. Udah ya itu kan area semua sih. Ah, jadi blip 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 kan gue. Nah, tadi udah soal kata-kata. Mm-mm. Trend fashion.
Fashion Nah, ya. gue jujur. Nah, Mungkin dibilang eh, fashion. Kalau ini pure gue nggak ngikutin hmm, sama sekali kalau fashion. Mungkin karena gue nggak ada duit ya. Buat gue beli fashion baru gitu ya. Gue lebih ya udah pakai yang lama gitu. Ini baju dipaksa ya, ini ya, hadiah ulang tahun ya ya baju kayak gitu. baju gue juga gak. Enggak sih. Kalau kalau gue merhatiin, lu nggak bisa ngomong kayak, lu mungkin bisa ngomong sama mereka, tapi lu nggak bisa ngomong sama gue. Fashion lu kan selalu apa ya, maksudnya update lah, up to date. Dan Oke. gue ngeliat sih, ya keren sih, lu bisa up to date kayak gitu. Nah, sedangkan gue kayak gini, lu ngeliat gue lebaran tahun lalu, ya mungkin kayak gini, sama aja gitu. Nah, gue gimana sih? Maksudnya trend fashion lu tuh gimana? Oke, start ini aja, kita breakdown aja. Breakdown apa Asik nih? kali ya. Breakdown apa nih? Nih, gue ngeliat kan sekarang nih, dari style rambut. Oke. Style rambut tuh kan berubah. Ah, Waktu itu lu potong rambut kan. hmm. Nah, ini style apa namanya kalau di yang zaman sekarang? Style rambut ya. Sebenarnya kemarin tuh gue sempet potong rambut juga kan. Kayak baru 2 minggu yang lalu. Hmm? Tadinya tuh rambut gue pengen bikin comb hair. Jadi comb hair itu kayak lu di sini agak panjang. Terus ya rambut lo ikal juga. Banyak kan sih ikal ya. Jadi dia bakal nge-shape. Nge-shape-nya jadi panjang tapi kayak berantakan. Cuman masih rapih gitu. Mungkin bukan nikah kali ya, wavy kali. Ya wavy lebih ke wavy Hmm. sih. Ya tadinya pengen komahir tapi karena memang rambut gue pada saat itu memang kata barbernya itu lebih kayak masih pendek gitu. Jadi nggak bisa. Akhirnya gue milih kayak oh ya udah gue mau lebih ke yang gentleman cut aja. Hmm. Gentleman Oke. cut. Jadi ya agak ya ada belahan di sini terus disisir agak ya kayak Superman lah. Ya kayak Superman sebenarnya nih gitu. Dan kalau gue perhatiin kan sekarang kayaknya belahannya itu gue nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa ya, maksudnya sekarang tuh kayaknya udah nggak zaman belahan apa rambut yang di samping atau di tengah, Hmm. itu nggak zaman. Jadi harus di sudut. Iya di pinggirnya. Iya, Hmm. iya 45 degrees lah gitu kan ya. Iya iya. Sebenarnya lebih ke balik lagi ya, semua style fashion itu tuh mengikuti umur dan kepribadian lo kayak gimana. Karena memang semakin, gue nggak tahu ya, ini gue lagi balik lagi, disclaimer personal, Ya, oke. personal gue, Personal ya ini ya. gue nggak, ya kalau misalnya dibilang data, ya gue nggak gitu banyak ambil data, cuman kayak personal aja. Semakin lo berumur, semakin berubah diri lo dan lo semakin tahu kebutuhan lo kayak apa. Oke. Ya, kebutuhan. Apa apa yang dari mana itu impactnya ke hairstyle? Ya karena mungkin mungkin ketika lo masih SMA hairstyle lu tuh harus yang ngikutin guru pertama. Gue enggak sih jujur. Ya gue gak tahu ya sekolah lu kayak gimana ya. Gue gak tahu ya sekolah lu kayak gimana. Tapi waktu itu sekolah gue bilang kayak, oh rambut itu nggak boleh panjang. Terus harus rapi gitu. Even lu rambut lu agak panjang tapi harus rapi gitu loh. Itu nggak boleh lewatin kuping. Kayak gitu-gitu kan. Terus waktu lu SMA. Kuliah, ya mungkin itu di masa-masa lu kayak lu udah kelihatan lebih free gitu udah Ya, dibandingkan SMP, dibanding SMA ya SMP SMA itu lu lebih free jadi mungkin pada saat itu lu coba kayak mencari jati diri lu ekspresi diri lu lebih lu jadi cobain rambut gondrong oh iya, iya lu kan juga gondrong rambut gitu ya. gondrong karena gue pernah waktu gue kuliah rambut gue itu segini ya seleher lah Hmm. seleher terus setelah SMA mau SMA lagi kuliah mau berakhir itu udah mulai beda lu facing ke dunia kerja Hmm. dunia kerja itu tuh gimana
Soalnya lu bisa terlihat profesional tuh, pasti kan. Apalagi kalau lu fresh grade. Iya. Gimana lu bakal potongan rambut lo, gaya lo itu tuh menentukan diri lo gitu. Walaupun itu bukan diri lo yang sepenuhnya, tapi lo akan berusaha melihat gue bisa lebih Ya, profesional gitu. kelihatan rapih lah ya Iya juga. kan, karena memang dunia lo udah beda. Nah, kayak gitu sih. Jadi apalagi kalau misalnya lo kerjanya itu di bidang-bidang yang kayak eh, misalnya contohnya di aparatur negara, Hmm, terus lo kerja di bidang-bidang yang serius kayak misalnya lo kerja di kayak perusahaan yang BUMN. iya aparatur negara dong Iya, gitu iya, ya, ASN ya. kayak ASN gitu. Terus lo kerja di bidang kayak misalnya lo sebagai akuntan, Oh ya, ya dong, akuntan yang dimana perusahaannya itu perusahaan-perusahaan ya ya perhotelan juga. perhotelan juga kan. Itu terutama sih Ya itu. itu lo grooming lo itu ya bener-bener diperhatiin Mm-mm. gitu. Tapi ya balik lagi ke pekerjaan lo. Kalau misalnya lo kerja di bidang kreatif ya mungkin lo bisa lebih bebas ekspresi diri lo gimana gitu. Tapi ya ya kayak gue bilang style lo itu ditentukan dari mana lo harus survive di tempat itu kayak gitu. Jadi itu bakal terus berubah sih. Terus juga bakal ngaruh juga ke umur lo. Jadi Hmm, ketika lo semakin dewasa lo semakin tahu apa yang cocok buat lo dan apa yang menurut lo tuh kayak oh gue udah nyaman kayak gini. Mungkin kayak lo bilang tadi lo nggak begitu ngikutin karena lo udah kamu begitu nyaman lo kayak apa kan. ya. Mm-mm. Ya lu bilang lu baju lu ini aja ya karena lu ngerasa lu nggak butuh itu gitu Iya kan. betul sih. Iya karena kalau gue lihat ya kalau gue bandingin ya gue punya adik gue itu masih kuliah, si kuliah itu di semester 3 dia sekarang. Cara dia bergaya itu atau fashion dia kalau gue lihat ya itu aneh. Iya. Anehnya, Anehnya itu tuh semua pakaian dia itu bervolume. Gue ngerti bervolume gak? Kayak misalnya nggak ngerti. celananya tuh yang nggak ngikutin bentuk kakinya gitu. Atau pas ukurannya pasti yang agak Oh, gombrong gitu. gombrong, Iya, iya, beji gitu kan. iya, iya, iya. Selalu yang oversize. Bajunya oversize. Jadi kelihatan Kayak gede. ini ya, sound hip hop. Ya, hip hop. Kayak mirip-mirip hip hop gitu. Kayak topi lah semua itu kan. Hmm, Yang gue kalau ngeliat tadi gue tuh kayak, kenapa pakai baju kayak gitu sih? iya, 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 benar, benar, Tapi benar. ketika gue bilang kayak gitu, ya dia nggak, gue bakal kena, apa ya, bukan, bukan kena, ya dia bakal bilang kayak, ya, lo beda aja sama gue gitu. Ya gue sukanya kayak gini gitu. Tapi balik lagi itu karena mungkin di posisi dia ketika dia kuliah itu memang di fase-fase mencari jati diri kan. Betul. Jadi apapun gaya yang bisa dia coba dia bakal coba gitu. Nah kalau di gue sekarang gue tuh lebih ke gimana gue nyaman sih Hmm, gitu loh. Dan gue juga pasti di beberapa occasion juga pasti tahu cara nempatin diri gue dong. Kayak ya. misalnya kalau gue lagi kantor, tapi kantor gue memang agak santai ya. Jadi kadang gue bisa pakai kaos doang kayak gini gitu. Hmm. Celana bahkan kadang gue pakai Crocs doang gitu ke kantor. Oh ya. Iya gue pakai Crocs karena Crocs dia nyaman sih sendal karet itu Iya, tuh iya. nyaman banget. Crocs itu Hmm. nyaman banget. Jadi gue kalau di kantor seringan pakai Crocs. Tapi kalau misalnya gue pengen abis itu mau ada acara dinner atau kayak gimana, gue tuh lebih suka kayak apa ya, grand pastel. Gue tuh bilang nih grand Waduh, pastel, gimana? bukan grand pastel, apa ya disebutnya ya? Bentar, tadi gue sempat nemu nih ya, istilahnya. Grand, Grand Pacik. Grand Pacik. Iya. Jadi Grand Pacik itu tuh lebih kayak pakaian yang retro. Oh, Yang iya. retro tuh yang bener-bener tuh kayak, gue gak bisa bilang kayak, ya pakaian zaman dulu lah ya. Misalnya lu pakai kayak mid, Suspender. nggak suspender juga. Nggak se zaman dulu itu. Nggak ke
sejauh itu sih, gak kayak Thomas Shelby dan lain-lain. Iya, iya, Nggak iya, sampai iya. segitunya sih. Tapi kan dulu sempat ngentren gitu. Iya, untuk sebagian orang. Iya, iya. Heeh. Terus Ngomongnya kayak, nek, sampai cincin yang aja ya. Ya kayak gitu. Cuman kayak Grandpa Style itu tuh lebih kayak lu bisa bergaya tuh yang bener-bener misalnya lu pakai polo shirt terus pakai celana lu bener-bener pakai celana yang pendek. gak pendek dong, lebih ke celana yang loose gitu, loose pants, Oh, oke. kayak celana bahan Itu gitu lah, sebenarnya nyaman sih. nyaman banget Itu nyaman gitu. sih. Loose pants terus lu pakai bawahnya itu pakai loafers atau pakai sepatu yang agak-agak formal gitu, gitu sih. Walaupun gue nggak tahu ya sebenarnya cocok apa enggak sama gue ya kalau kayak gitu ya. Cocok aja Karena sih. gue sih, gue itu pecinta polo shirt banget. Gue pakai polo shirt terus. Cuma celananya pendek kayak gitu. Nah kalau gue tuh kayak gitu. Ya kayak gitu ya balik lagi itu ke tergantung gimana lu nyaman sih. Ya kayak di umur sekarang lu apa sih gitu. Lu udah nggak begitu ngikutin fashion lagi gitu. Yang gue sendiri mungkin fashion yang adik gue sekarang lagi jalanin gue udah nggak ngerti sama sekali. Yang ada buat gue gitu fashion gue sekarang tuh lebih gimana gue nyaman dan gue bisa lebih kayak kelihatan oke gue cocok dengan occasion gue. Iya, betul. Misalnya ke kantor kadang gue agak ya udah santai tapi rapi, tapi kadang gue bisa kayak yang benar-benar kayak stylingnya itu kayak Grand Pacific, terus gue bisa juga kayak yang jazz, kayak ya lu pernah bayangin lah kayak kalau misalnya lu pergi ke jazz club gitu atau kayak gimana, Iya, iya. pakaian lu seperti apa kayak gitu, occasionnya balik lagi. Oke. Nah kalau misalkan kayak apa namanya? Ya sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu ya, tadi kayak adik lu tuh coba sampai beda gitu. Gue sempet ngerasain kaget juga sih kemarin pas adik gue pulang ya. Iya. Terus gue rambutnya gondrong, ke belakang wall cut. Iya kan? Gue mikir ini orang ngapain? Gitu. Pakai baju kemeja yang apa ya, tipis. Yang tipis, terus udah gitu dimasukin ke dalam celananya. Nah yang kayak gitu. Nah gue pikir, wih trennya, gue mikirnya waktu itu malah trennya ternyata udah beda ya sekarang gitu. Cuma ya setelah gue pikir-pikir lagi ya bener sih kayak kata lo bilang ya, itu perbedaan style aja, perbedaan style dan ya mungkin mereka ini lagi nyari jati diri juga kan, nyari tahu di sana tuh kayak gimana lagi ngetrennya bajunya Iya, gitu karena kan. mungkin kita balik lagi kebutuhan kita udah beda gitu. Balik lagi semua udah ke kebutuhan dan ya setiap generasi ya kita gue nggak bisa bilang generasi sih ya karena generasi itu kan luas banget. Iya. Mungkin lebih ke perbedaan umurnya aja dan kebutuhan mereka tuh kan beda. Kayak gue ya dulu waktu gue kuliah itu ini trennya tuh apa namanya sweater dan ripped jeans. Oh iya, yang kayak gitu-gitu Itu di kampus gua, di kampus lain beda lagi. ya, kayak rocker style gitu kayak Rocker style gitu iya, lah. Gitu. ya tapi mungkin kalau zaman sekarang masih ada yang gunain sih walaupun gak begitu banyak karena fashion itu tuh cuman siklus bro, jadi siklusnya itu bisa dibilang kalau kita lihat ya hip hop itu dari tahun berapa, dari tahun 90-an itu udah ada, terus kita balik lagi kayak sekarang style itu juga ada yang banyak kayak old money style. Old money style itu yang dia pakai polo shirt terus dia pakai vest lagi terus pakai loose pants terus pakai loafers itu. Kalau kita balik lagi tuh kayak zaman-zaman ya tahun 70-an gitu loh ya kan. Terus ya bakal muter-muter gitu aja. Semua itu bakal berputar di situ aja sebenarnya. Iya sih, benar sih. Iya kan? Benar. Kayak oversize juga lebih ke hip hop ya. Hip hop ya kita tahu dari tahun. Iya, jelas kalau itu sih.
Jadi ya semuanya ya cuma muter-muter gitu aja fashion mah. Terus sekarang juga rame yang Gen Z zaman sekarang ya. Ya gue juga Gen Z sih. Maksud gue kayak Gen Z zaman sekarang tuh gimana ya? ya Gen Z. Gue pengen tanya sesuatu sih. Gue baru terlintas di pikiran gue. Aduh, gue pengen ke toilet. Ya, kembali lagi Ya, bersama kita. Oke. Udah beres urusannya? udah. Oke. Ya, balik apa namanya? Ngelanjutin yang tadi ya. Kalau tadi udah kita bicara tentang apa? Kata-kata, tren fashion, olahraga. Olahraga. Karena gue ini orang yang ya cukup lekat lah ya sama dunia olahraga. Oke. Gitu kan. Tapi yang olahraga yang spesifik kan kalau gue. Nah, gue tuh pengen tahu juga olahraga-olahraga yang lagi ngetren zaman sekarang gimana. Kalau dulu kan ada sepedahan. Tuh. Masa-masanya Brompton itu ya. Iya. Sebelumnya lagi ada sepeda juga fiksi. Itu lama banget itu. Nah, sekarang tuh yang lagi ngetren tuh apa? Yang lagi ngetren ya harus lari di GBK sambil ngapit lah bro. Oh iya benar. Nah, kadang gue suka wonder loh. Apa tuh? Itu orang-orang yang lari GBK ya. Foto-fotonya bagus-bagus. Benar. Gue ngeliat foto, ih keren banget nih. Jadi apakah dia hire fotografer? Apa emang di sana tuh ada fotografer yang bisa di hire? Gue nggak ngerti bener. Ya sebenarnya temannya sih itu cuma kamera handphone doang. Cuman ya memang jago aja kali buat taking pictures ya. Ya gitu. Tapi ya masa lu nggak lari di GBK tapi nggak update? Oh iya sih, harus Kayak update ya. kayak morning run. Morning run. Terus udah gitu, kalau nggak dia story ini kakinya, terus udah gitu ada updatean ini apa tracking dari iWatch-nya. Apple Watch. Ya, Apple Watch-nya dia atau ya Samsung Watch-nya dia tuh. Pasti harus Gitu. ada gitu kayak Pace-nya berapa gitu kan. udah berapa kilometer. Paling olahraga tuh. Udah lari muterin berapa kali. Yeah. Tapi lu pernah nggak kayak gitu? Nggak. Lu nggak pernah sama sekali lari di GBK itu? Padahal kan rumah lu deket loh di GBK itu. Nggak pernah. Kenapa? Gue ngerasa not fit in aja sih. Somehow. Not fit in. Iya. Kenapa not fit in? Itu kan ya maksudnya olahraga semua. Karena Bisa ngelakuin olahraga. gini loh, kadang gue ngerasa ya kalau misalnya dulu gue ya kalau gue mau lari misalnya gue keliling komplek aja gue cuma pakai celana pendek kayak pakai boxer gitu terus pakai kaos doang itu masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lu ke GBK ya seenggaknya celana pendek lu Adidas terus jaket lu tracksuit Nike. Oh iya. Sepatu lu New Balance. Gue ngerasa kayak I don't know, mungkin mereka ya gue nggak tahu ya, mungkin mereka memang lebih benar-benar into it sehingga mereka bisa kayak benar-benar I'm trying to be a pro gitu loh. But back again kayak gue ngerasa gue not fit in gitu dengan gaya gue gitu ya, mungkin kayak gue celana olahraganya tuh ada kayak bukan jogger pants itu tuh dari bokap gue gitu. Kayak peninggalan bokap gue gitu loh, yang kayak bokap gue. Gak usah lu sih sebenarnya. Gue ya, jadi disclaimer juga, gue ngelatih Muay Thai. Gue jogger pants nggak punya. Gak punya gue. Makanya itu yang kadang pakai topinya juga gitu. Apalagi sekarang brand Halo itu udah masuk ya.
Halo, lu tahu nggak? Halo tuh udah masuk Indonesia. Halo top. Setahu gue itu kayak lebih ke buat perempuan itu kayak buat yoga, kayak yoga pad gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Terus tapi dia juga jual aparelnya. Kalau beli di toko oren, toko yo sih, 15.000 Halo, dapat. halo tuh mahal loh. Maksud gue kayak dia Iya bikin, iya. bikin store aja di PI. Plaza Indonesia, yang lo tahu notabene-nya kayak gimana. Celananya aja itu bisa 500 ribuan. Ah, anak short, benar-benar kayak celana olahraganya 500 ribu. Ah, kalau jaketnya juga kalau topi gitu misalnya. Gua jujur sih baru tahu itu ya. Gue baru tahu sih itu. Iya, ya gue nggak tahu mungkin memang itu lebih nyaman buat menunjang Apa sih? performance mereka. Ya apa sih yang bikin itu lebih nyaman? Ya mungkin Topi, bahannya. topi kan semua sama. Ya mungkin topinya itu ada bisa menahan benar-benar sinar UV dan kuat. Ya tahu yang gede banget. Mungkin celananya itu terbuat dari sutra. Oh ya, ya bisa jadi sih. Ya mungkin aparelnya dia misalnya kayak kaosnya dia gitu tuh lebih bagus dari dry fit. Nggak tahu gitu. Hmm. Ya itu yang bikin gue ngerasa gue nggak fit in ya. Walaupun ya olahraga aja gitu. Cuman kayak ya buat gue ngerasa kayak it's not me gitu loh. Iya sih, bener. Mm-mm. Terus olahraga mungkin yang sekarang lagi digemari deadlift. Lo ya lo pasti sering lihat juga lah yang kayak gimana lo lihat anak-anak zaman sekarang itu nge-gym. Oh, gue gak enak teman gue kayak gitu lagi. Hmm, Tapi kan yang salah dong sama salah, nggak salah dong. Gak ada yang salah sih. Tapi ya lo bukan anak tip kalau nggak bisa deadlift. Oh, iya, harus bisa deadlift ya. Iyalah. Seinget gue dulu gue nge-gym nggak harus bisa deadlift sih. Sekarang ya kan lo nunjukin strength lo. Apa fungsinya lo nge-gym kalau lo nggak bisa? Gue baru inget gue kemarin baca Twitter Hmm. dia marah-marah. X, sorry Mas Elon, Sorry Mas Elon. dia marah-marah. Apa? Jadi ada cewek, dia marah-marah karena videonya itu ketika lagi deadlift itu di ruin, dikacauin semua orang. Oh iya. Ya jadi dia naruh di sini nih, misalkan ya, Ah, terus itu deadlift di sini kan. Nah terus udah gitu ada orang lewat, sepatunya tuh kena dikit di frame, ah. terus dia kayak gue belum mau komentar sih. Mohon maaf banget nih ya. Itu yang nge-gym bukan ente doang. Orang juga pengen nge-gym. Lalu lala mah biasa, Bu. Ya, ya mungkin orang-orang itu harus ngerti kalau misalnya gym itu adalah sebuah public space ya. Ya, Ya. ya kalau misalnya lo nggak pengen diganggu, ya Ya lu bikin gym aja sendiri di rumah. Gitu kan. bikin Simple. gym di rumah. Kalau enggak lu private Muay Thai sama gua. Gitu. Nggak apa-apa iklannya. Hah? Nggak apa-apa iklannya. Apa iklan private Muay Thai sama Jordan? Bisa kok. Certified. Oke. Terus sudah gitu ada lagi. Ini yang agak super bikin gua kesel sih. Apa tuh? Agak bikin kesel lah. Gitu ya. Gua ini eh belajar Muay Thai ini mulai dari akhir SMA. Hmm, Ya kan. Waktu kuliah, gue belajar Muay Thai Muay Thai. oke. Taking Ada beda Muay Thai yang ya semua taking class. Ah, Tapi ada Muay Thai for gym mhm. yang buat nge-gym doang tuh. Ya, ya, Kalau yang lihat kelas-kelasnya ya, kelas ya gym. trainernya satu, yang lain ngikutin doang. Hmm, Ada juga apa namanya Muay Thai tapi ya dia di gym, dia di gym gitu ada kelasnya private juga, tapi
si instrukturnya ini instruktur gym gitu, kayak Personal gitu, benar personal. bukan instruktur Muay Thai, Oh, tapi instruktur gym oke. gitu. Dan ada yang kayak gue nih belajar Muay Thai-nya itu ya sama instruktur Muay Thai, certified dari Muay Thai Association Thailand. Terus udah gitu ya belajar itu banyak, nggak cuma lo belajar gimana cara nonjok, cara ini enggak, tapi lo belajar filosofinya juga gitu. Terus apa namanya, kayak ketika lo mau tanding itu ritualnya apa, itu belajarin semua. Nah, gue berkutat di bidang itu kan, berkutat di dunia ya inilah mixed martial arts ini lah, martial arts ini, dari pencak silat, Muay Thai, ke boxing terakhir. Terus tiba-tiba gue melihat kayak zaman sekarang tuh tiba-tiba semua orang bisa ikut tanding boxing ataupun Muay Thai ataupun MMA. Oke. Itu pedih loh karena Tapi bukannya rame tuh sekarang tuh yang suka di pertandingan gitu, dibikin pertandingan. tapi kalau dulu nih ya, lu mau masuk pertandingan Muay Thai deh, nggak usah yang MMA. MMA itu gede harusnya. Pertandingan Muay Thai aja, lu diseleksi dulu di camp, ya kan? Abis itu lu mau masuk pertandingan itu ada seleksinya. Oke. Itu bisa berkali-kali seleksinya. Baru lu bisa ikut Muay Thai tanding di ring. Ya, sekarang Oke, lu viral, ya. tiba-tiba diajakin. Kalau nggak lu viral, lu artis. Dan kontrak aja dulu, abis itu lu latihan. Ya enggak? Latihannya juga bukan latihan yang benar-benar latihan kan. Cuma buat dipersiapin doang gitu. Ya gimana bro, yang sekarang yang dipentingin penonton itu yang butuh tuh orang-orang yang viral, Ya, yang punya nama, walaupun dia tidak berkutat di bidang itu pun ya, jadi kayak ya seru-seruan aja gitu lo, bisa dibilang pertandingan ya seru-seruan lah kayak gitu. ya gue tahu emang pertandingan itu adalah entertainment. Cuma kan maksud gue memikirkan bahayanya. Oh iya. Ya kan, itu bahaya loh. Bisa itu pertandingan yang menurut gue resikonya lumayan besar. Ya karena lu nggak tahu ya, misalnya titik vitalnya itu yang Iya. nggak boleh gimana, Betul. gitu kan. Betul. Ya contoh misalnya kayak gue sekarang gue menjalani pengobatan divonis 6 tahun. Kenapa? Perkara saraf gue kena, Oh iya. ya kan? Nah, itu salah satu hal yang ya harus dihindari juga. Lo lihat Muhammad Ali sampai kayak gitu. Ya sih, tapi Efeknya nggak kerasa waktu itu, tapi ya ketika menua, gitu kan? balik lagi bro, traffic. Iya, tapi ya semua mentingin banyak tenis atau apalah. tenis, Iya ya, tenis. mancing. Ya semua orang bisa lah, gue bilangnya semua orang bisa, tapi mungkin semua orang bisa, cuman bukan berarti dia profesional di bidang itu gitu. Oh, Cuman balik lagi, traffic. ya betul sih. Gimana bisa jual tiket? Money, money, money. Money. Kalau orangnya entertain enough ya udah masukin. Iya lah, yang penting itu viral dikit. Masukin. Suruh tanding. Iya, viral dikit suruh tanding, viral dikit suruh tanding. Udah gitu Gila aja sih, terus. gila. Olahraga ya. Cuman ya kalau olahraga sebenarnya gue nggak bisa ngomong banyak sih, soalnya gue nggak gitu iya into sport. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang sosmed ya. Sosmed, Gen Z, dan lain-lain. Teman-teman sosmed tadi ya. Nah, gue tuh tadi udah share di IG. Jadi beberapa hari lalu sih sebenarnya kalau ini. Gue udah share di IG, mengumpulkan komentar-komentar lucu di IG dan X gitu. Ya kemungkinan sebenarnya ini yang melakukan komentar ini sebenarnya sih ya Gen Z juga sih. Menurut gua kayak gitu. Nah,
Mari kita lihat sekarang komentar-komentarnya ya. Ya. Gua akan minta lu untuk komentarin ini semua. Oke. Yang pertama, Ketemu Bapak PWNU Jabar tadi siang, ternyata ganteng, tapi lebih ganteng saya tetap wih, di tapi saya, bawah. Tapi saya gubernur. ini bagus sih, maksudnya kayak good comeback sih. Iya, ini good comeback sih. Dia good Dan comeback. si Rico ini emang pede dia. Ya ternyata lebih ganteng saya gitu. Iya, ya mungkin lu lebih ganteng, tapi Cuma anjing gitu. dia lebih ganteng emang si Rico ini. Tapi ya Balik lagi, lu bukan Bapak gubernur. RK ya gubernur. Good Ya, comeback. Emang ini Bapak RK ini memang agak agak nyentrik ya kalau menjawab ya. iya, agak Agak nyentrik loh dia loh. agak yang terus udah gitu lagi tahu gak sih Pak RK ini lagi trending juga tuh di IG atau TikTok gue lupa. Kenapa? Dia apa namanya sering nyapa orang-orang di lampu merah. Hah? Di lampu merah. Jadi tuh dia kalau ya namanya dia naik mobil ya kemana-mana pasti ketemu lampu merah kan. Iya. Sebelahnya ada motor, Heeh. itu ada yang boncengan, pasti dia buka kaca gitu. Terus? Ya cuma ngode-ngodein doang. Pacaran kemana kayak gitu. Kayak gitu-gitu doang. Nah sampai ada ya, yang akhirnya ini satu orang ini nih, dia keliling lampu merah di Bandung untuk cari Pak RK. Cuman ini karena dia RK sih. Coba kalau misalnya gue yang kayak gitu. Iya, Ayo, ayo. Lu bayangin? gue di viral. Iya, kayak, ini orang so asik banget sih Ini anjing. ada yang ini apa namanya? Ada yang ganggu-gangguin nih. Iya, Gitu. balik lagi karena emang lo karena Bapak RK Ya, sih. kalau anda nggak terkenal, anda nggak viral, jangan coba-coba. Lebih baik jangan. Iya. Saran. Kalau ada orang biasa, ya. Udah. Soalnya sekarang tuh takaran orang biasa itu bukan orang ya. Kalau dulu kan orang yang nggak biasa itu adalah orang yang kaya, punya jabatan atau apa-apa, punya perusahaan atau apa-apa. Sekarang orang yang nggak biasa adalah orang yang viral. Jadi sisanya orang biasa. Dan viral itu gampang sih sebenarnya. Gampang. Tinggal lu Kalau lu mau dijadiin viral juga gue bisa ini sebenarnya. jangan, Oh, jangan sih. Tinggal nyentil sesuatu aja, dikit mm, viral. Tapi betul. habis itu gue kena social justice. Iya. Jadi tolong Tapi kan ada yang membela lu. ya Ya, ya social justice walaupun banyak pembela yang rujaknya juga lebih banyak ya Pak ya, sorry. lawyer yang membela lu juga ada pasti. Ya kan? Eh, Bos Samsudin aja yang kayak gitu bisa ada lawyer ya. Wibowo. Nah, ya gue gitu. nggak ya lebih baik jangan sih ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata di podcast ini yang agak-agak nyentil gitu lebih baik dikit aja. Gue sih tadi udah di briefnya udah ada di MOU tadi udah ada disclaimernya ya. Waduh. Jadi diharapkan dari lu sendiri. Oke. Ya udah. Oke, next. Ada yang tahu kronologinya Mas? Gak salah. Ini gak salah. Ini nggak salah. Ini gak salah. Faris nggak salah. Faris pinter. Faris bentar. Si Firman ini ya. Dia ngasih pertanyaan itu close question. Hmm. Jadi bukan dia nggak minta dijelasin, dia cuma tahu, dia cuma bilang ada yang tahu kronologinya. Ada, ya benar gitu loh. Karena ada. Faris tahu. Gitu. Iya. Iya bener. Kecuali kalau si Firman nanya ini ya, apa dong? Ada yang tahu kronologi nggak? Bisa Jelasin nggak? bisa jelasin nggak? Bisa kasih tahu nggak? Ya, Faris mungkin jawabnya dijelasin. Dijelasin tuh. Tapi karena pertanyaannya itu close question, jadi dijawab cuma ada, betul, nggak salah. Karena ya sebenarnya ya gue tahu sih maksudnya Firman ini tuh dia pengen dijelasin kan. Iya.
Cuman ya karena dia nggak tahu aja. Jadi sebenarnya ada pertanyaan itu yang disebut close question sama open question. Kalau close question ya jawabannya cuma satu, iya atau tidak, benar atau salah, ada atau nggak ada. Iya, Ya, benar, gitu benar, kan. benar. Yang ditanyain sama Firman ini itu close question. Kalau misalnya maksudnya dia itu, ya maksud dia itu open question, harusnya pertanyaannya dirubah strukturnya. Bagaimana ya kronologinya? Betul, Itu open betul. question, bakal dijelasin nih sama si Bang Paris MD 9 ini. Aku masih Ya, nggak ya, habis pikir benar sih, ya, tapi itu benar sih dia. Ya. tapi dia benar. Kita nggak salah. Marah lagi si Firman. Firman marah, ya dia salah. Firman, kamu nggak boleh marah. Iya, kamu gak boleh marah. Kamu yang salah loh. Karena kamu yang salah. Paris sudah benar. Paris sudah benar. Coba ini sih ya mungkin yang sering digoreng ya. Yang sering digoreng adalah kan kayak apa namanya generasi sekarang minim literasi. Ya, Kayak gitu. kita nggak bisa, kita nggak tahu ya bang. Mungkin Bang Firman ini literasinya tinggi, tapi memang salah. Enggak, dia minim literasi. Kalau kayak gini. Dia ya dia salah. Ya, ya udah. Oke lah. Next. SMF. Nah, Ya. SMF ini mungkin Ini udah lama banget sih. nih, Iya. udah lama nih. Ini lama banget ini. Dulu pas mos, oh masa orientasi sekolah, Iya. aku disuruh foto sama kambing. Aku foto bareng kambing, kongko nggak tahu aja kambing itu kakak. Oke. Nah ini juga dulu gue sering pas gue mos juga gue sering kecelek di sini. Hmm. Gue disuruh bawa roti Jepang. Oke. Roti Iya, Jepang. iya, iya. Kan ada yang bilang kayak roti Jepang, coklat tikus. Iya, iya, iya. Namanya Benar, coklat benar, benar, tikus. benar. Terus eh apa bisa dibilang wafer wafer superhero yang kayak gitu Iya, gitu iya, ya iya. kan. Dulu gue disuruh bawa roti Jepang. Setengah mati gue pikirin apa itu roti Jepang. Anjir, apa itu roti dengan brand dengan nama Jepang atau enggak itu literally roti dari Jepang. Gue nggak tahu. Gue bawa aja roti dorayaki. Salah ya gue. Roti dorayaki itu roti dari Jepang. Roti-rotian dari Jepang. Dari Jepang. Namanya dorayaki. Terus Doraemon makan. Iya. Nobita suka tuh. Suka rebutan sama Doraemon ya. Dari Jepang. Gue bawa lah. Ditanyain tuh kan. Sudah bawa belum semuanya? Udah kan. Kirim. Superhero. Gue bener. Superman. Terus sekarang namanya gitu. Kalau nggak salah. Bukan Superman lagi. Superman masih. Masih. Masih coklat wafer Superman masih. Iya, masih. Superman. Coklat tikus. Coki-coki. Karena tikusnya. Emang coki-coki ada tikus ya? Dora koala itu. Bukan. Koala. Masa sih? Tikus dia. Koala tikus. Coba lo lihat fotonya nanti coba lo tampilin. Iya, iya. Ntar gue lihat di sini ya. Tikus dia. Tadi gue bilang apa lagi? Ya udah lah gue lupa gitu kan. Terakhir roti Jepang. Loh, ini dorayaki. Ini apa? Roti Jepang kak dengan PD-nya. Habis itu gue diomelin. Gak tanya roti Jepang itu apa? Pembalut. Mana rotinya? Itu bukan makanan. Kenapa roti Jepang itu jadi pembalut? Gitu. Iya. Kenapa pembalut jadi roti Jepang aneh gitu loh. Yang kayak gini-gini memang. Emang sering celek nih orang-orang nih. Bener. Pembimbing. Mana dia tahu? Mana gue tahu gitu loh. Iya. Anak SMP baru masuk SMA ditanyain. Disuruh foto sama kambing. Ya kan iya. Tapi ya sih. Gue dulu pernah waktu, waduh pasti dulu kalau mos kuliah nggak ada gitu-gitu lah ya. Kuliah enggak sih kayaknya gue lupa juga. Gue lupa soalnya itu di kuliah apa di SMA. Gue ada satu yang bikin gue inget soalnya. Apa tuh? Karena itu gue nyanyi setengah mati. Hmm. Itu disuruh bawa rokok halal.
Rokok halal. Rokok halal. Rokok halal nggak sih semuanya? Kita kesampingin dulu lah itu. Gue nggak tahu kalau itu Oh iya iya. rokok halal. Gue cari. Gue nyari-nyari tuh apa namanya rokok herbal, ya Oke. kan? Itu jauh banget. Oh, kayak di waktu mos deh, waktu mos kuliah kayaknya deh. Soalnya gue di daerah Kemanggisan gitu kayaknya. Apa tuh rokok herbal gitu, yang cuma 10 ribuan tuh, Oke. sebungkus kayak juara. Oh iya. Nah tuh gue beli, gue bawa. Sudah gitu, ada juga yang bawa kayak gue, ada Bang. Nggak cuma gue doang sendiri Oh, gitu. populasinya banyak lah dibilang. Banyak lah. Oke. Terus sudah gitu, pas ini ya, tegur. Ngapain bawa rokok beneran lu? Gitu. Lah, ini kan rokok halal nih. Iya. Herbal. Gitu. Tahu nggak maksudnya? Rokok permen. Iya, permen rokok tuh. Gila gak sih? Susah banget maksud gue. Itu agak aneh sih menurut gue ya, karena kita halal atau tidaknya rokok aja itu kita nggak tahu gitu loh. Kalau misalnya dia bilang yang halal, Iya, iya. berarti dia mengisyaratkan kalau misalnya rokok konvensional, rokok yang sekarang itu dibilangnya haram gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Iya sih. Ya itu kan baik kayak pemahaman orang masing-masing ya. Iya, pemahaman masing-masing. Cuman itu mislead. Iya. Menurut gue sih lebih kayak ya make sense gitu. Lalu kalau salah, lu mislead, ya karena memang tidak jelas. Untuk kakak pembimbingnya, Anda salah. Anda salah. Anda salah. Kambing. Anda salah. Itu jangan kayak gitu lagi ya. Orang nggak tahu kalau rokok itu haram. Iya. Oke, kita next. Next. Oh, last nih. Last. Oke, ini agak panjang. Apa ini? Seriusan, Bamba hijab freak kayak mereka kenapa sih masalahnya temen gue hijabers gak gini-gini amat. Iya, pembawaan normal aja itu lebih classy, lebih ambun dengan hijab. Lu orang kalau kalau bercandaan urusan nyawa nggak usah ngajak-ngajak orang lain. Lu juga bercanda banget kayak gini-gini apa? Dia kalau ngomong dia Kalau ngomong dalam hati, juga cedak. Oh, cadel. cadel kayak apa? Menurut gue ini bukan berarti dia cadel ya, cuma Iya. kayak dia ngikutin Aksen. Ada juga kan beberapa orang yang aksennya kayak gitu kan. Tapi ini lebih ke kalau misalnya gue yang ngomong mungkin lebih ke arah race ya, jadi tidak Iya, ingin iya. saya bahas. Cuman ini lebih ke aksen sih, aksen. Banyak sih yang bercandain kayak gini. Gue gak bisa. Iya, bener-bener sih. Gue gak bisa ya, lu ngerti lah artinya apa ya. Ya, gue sih karena apa namanya ini ya apa dari kuliah terus udah gitu gue kerja juga ya banyak lah gitu race tuh banyak. Iya. Jadi bercanda kayak gini sih sering gue temuin dulu terutama untuk kuliah. Ya gue juga. Ya ceritanya gue kuliah di BINUS, nah lu tahu sendiri lah ya. Ya lingkungan kantor gue yang dulu juga kayak gitu sih. Nah, lebih parah dari ini gitu. Kita benar-benar kayak ngomongin culture-nya, kayak candain culture dan lain-lain gitu. Cuman ya bukan kapabilitas gue lah di sini, dan ya maksudnya ya lu tau lah maksudnya apa gitu loh. Emang mereka aja yang pengen berucap. iya. Oke, next. Ada Masih ada ini. ayo nikah, tapi kamu harus kaya dulu. Aku kan Ayo nikah, ayo tapi kamu harus kayak dulu. Aku kayak dulu gimana? Maksud aku kamu harus kayak dulu. Iya kayak dulunya tuh gimana? Apa sih? ngerti ya. Jadi ini lebih kayak Enggak, lo nggak ngerti. enggak. Jadi kayak dulu maksudnya tuh kayak like you used to be. Tapi maksudnya dia lebih kayak you have to be rich. Ya, you have to be rich. Terus yang di bawahnya kayak like I was like I used to be. I used to be like what gitu ya. Iya.
Oh, iya iya iya. Iya Baru kan? make sense sih kalau digituin dia. Tapi Iya kayak, ya, makanya apa ya? Tolonglah. Lu kan cuma nulis kayak nih ya. heeh. Lu nambahin satu K di belakang kayaknya nggak ngaruh kemana-mana sih. Nggak, maksudnya nggak ngabisin waktu lu Tapi gitu. dia nggak salah sebenarnya sih. Soalnya kata Indonesia kaya itu kan memang Tapi ya dia bener sih maksud dia itu kan memang lu harus punya uang, lu harus kaya Iya. kaya gitu. Mungkin kalau misalnya untuk memperjelasnya, lu bisa tambahin kaya raya dulu. Tapi ini kalau kaya raya itu beda sama kaya. Kaya raya tuh ibaratnya megah banget. Oke, iya, tapi dia pasti minta yang megah nggak sih si Conan ini? Iya sih, Si iya Conan ayo ini tapi maksudnya kamu gitu. harus kaya secara material dulu. Ini gue ini sebenarnya yang minim literasi itu siapa gitu? Sebenarnya sih si Dira. Iya sih, cuman Karena sebenarnya kaya ya udah bener kaya. iya gue pun pas gue baca awalnya memang udah bener kaya gitu. Oh gue udah kaya sih. Soalnya konteksnya tuh itu maksud gue. Mungkin karena gue terlalu banyak ini ya ngeliatin apa namanya anak-anak zaman sekarang kalau ngetik tuh kaya itu ya udah kaya doang. Iya KAY sih, ya gitu. nggak kaya ya gitu. Iya kayak gini loh. Hmm. Cuman based on konteks aja di Spasira konteks. Kamu tahu konteks ketika kamu bilang nikah dan ada yang bilang kaya, kamu harus tahu konteksnya. Berarti kamu harus punya uang untuk Tapi menikah. bisa jadi kayak gini juga misalkan kaya ya like Heeh. used to be. Itu bisa jadi kalau misalkan Conan mantannya Dira. Ayo tapi kamu harus kayak dulu lagi. Iya sih, cuman Ayo, ayo. Iya kan? tapi kalau misalnya mereka nggak kenal, kita nggak tahu loh. Maksud Iya. gue, cuman kalau based on konteks, Mana lagi? tapi ini replying loh. Berarti si Conan ini udah typing sesuatu dulu awalnya. Mungkin dia nulis pengen nikah, Iya, pengen nikah. terus Ayo diajakin sama nikah. Dira, Iya. ayo nikah. Kata Conan, ayo tapi kamu harus kayak dulu. Tapi kamu harus kayak dulu. Oke dulu Kayak gimana? dulu gimana? Ini yang bego siapa sih sebenarnya? Ya udahlah. Enggak, Dira, Dira fix. Conan nggak salah, dia cuma mau nge-tweet awalnya. Iya. Tapi based on konteks ya balik lagi. Iya. Dira Semua konteksnya balik lagi ke konteksnya ya Dira ya. lain kali Oke. deh. Oke. Talking about X ya. Oke. X ini mau diblokir. Blokir. Oh, ya X itu pengen diblokir gara-gara Mas Elon itu memperbolehkan adanya konten pornografi di X. Ya, Iya. gitu. Iya. Bener ya? Dan diganti dengan Ella Elo. Sebenarnya gue nggak tahu how to pronounce it ya. Mungkin Ella Elo, mungkin Ella Elo. Nggak ada sih kata Ella. Itu apa? Ya, Si Ella Elo. ya Ella Elo juga apa? Ya mungkin di KBBI ada. Coba kita Ya cek kayak dulu. ini aja, bincang mancing. Ya cuma buat ini aja Ya ya. mungkin Ella Elo ada loh di KBBI. Coba kita cek dulu. Ella Elo dalam KBBI. Ella Elo. Ella Elo lah. Ella Elo lah. Soalnya banyak loh kata-kata Indonesia yang kita nggak tahu gitu. Karena Indonesia itu bahasa kita itu kaya banget sama suku kata. Iya sih, benar-benar. Suku kata kita itu banyak banget dan mungkin kita nggak tahu semuanya gitu. Karena kita cuma pakai kata-kata yang menurut kita normal aja. Iya. Wah, internet saya jelek ternyata. Iya, nggak apa. Ya mungkin ada ya, mungkin ada. Nanti kalau misalnya Mungkin ada ada. bisa dikasih lihat ya. Atau ya komen di bawah ya. Yang tahu Ella Elo itu apa artinya. Nah, ngomong-ngomong tentang Ella Elo. Ya. Jadi Ella Elo ini sebelumnya itu kalau yang gue baca sebelumnya. Jadi gue update terus nih sama Ella Elo dari awal dia keluar. Itu dia bilang kalau pokoknya ini tuh kalau kata ya based on news ya, banyak news itu news yang valid ya. Itu ini adalah aplikasi dari pemerintah.
Oke. gitu. Terus apa namanya ya khususnya Kominfo. Hmm. Beberapa waktu lalu, kalau katanya sih ya kabar burungnya itu keserang. Serang. Oke, hack. Makanya kalau lu buka Elo Elo sekarang Gak ada sih. Tadi gue itu cek under di. construction. Oh, Kemarin gue masih ada. kemarin masih ada. Masih ada, tapi tulisannya under construction. Oke. Something big is coming. Hmm. Terus bawahnya under construction by Kominfo. Ya, mungkin Meta. Ya, nggak tahu sih ya. Oh ya, ini komen aja kayak gini nih. Adminnya aja bisa ngepin. Blokir Oke. aja X, ngapain takut, negara ini sudah siap. Negara ini sudah siap, tapi apakah warganya mau? Ya ini Iron Dome ini udah verified nih, dia di Elo nih. Pasti dia wak. Lah, ya nggak tahu. Mungkin dia emang pendukung produk lokal kan. Produk lokal kan hitungannya ini. Iya, bukan produk lokal sih sebenarnya. Cuman kayak fasilitas negara jadi gitu kalau saya lihat ya. Soalnya di atasnya itu ada lambang. Sampai situ ya. Fasilitas negara. Karena gue baru baca lagi tadi. Gue baru research lagi tentang Elo ini karena gue mau nyari screenshotan ini. Iya. UI-nya di dalamnya karena kemarin gue udah sempat akses. Nah, ini dia bilang kalau misalkan Kominfo bilang Elo bukan bukan punya pemerintah. Bukan punya pemerintah, Hmm. tapi didukung oleh Kominfo. Nah, bukan punya pemerintah aja. Oh, oke. Itu Jadi cuma kemarin. klaimnya Itu kemarin gue ngeliat. Nah, tadi itu bilang lagi Elo bukan punya pemerintah tapi punya Kominfo. Oke. Gue sih nggak tahu perbedaan antara pemerintah dan Kominfo ya. Soalnya ya, Kominfo itu adalah salah satu badan negara. Iya. Iya kan? Hmm. Ya, Ya mungkin sebelumnya dibikinnya sama PUPR atau swastanya. iya atau kemaritiman, menteri-menteri lain ini banyak kementerian lain kan gitu. Nah coba kalau melihat UI-nya ya, Ini mirip banget sih sama X. iya Jujur ya. jujur sih iya. Dia kayak bener-bener. Dan oke, gue akan komentar. Oke, mungkin lu dulu deh. Nah, gue akan komentar sebagai ya UI UX designer ya. Menurut gue ini cuma inspect elemen doang sih. Lu cuma inspect elemen terus lu ganti itu logoin di atas. Oh, iya ya. Itunya masih sama juga tuh. Who to follow-nya itu mirip. Search bar-nya mirip. Ini inspect elemen gitu. Bukan kalau cuma ngopi dua. Gini, kalau gue ngeliatnya ya, lo lihat who to follow, how to explore itu kayaknya kan gede banget ya. Ini fontnya ya. Gue pikir ini di zoom tadinya. Oh iya, iya, iya sih. Iya. Ternyata enggak. Setelah gue ngeliat ini kan, Hmm. ini full. Terus lagi tulisan ini normal, kecil-kecil. Ya ini nggak di zoom sih. Iya, berarti lupa diganti stylingnya. Cuman emang kayak gini juga gak sih di X tuh? Iya, sama. Iya kan? Sama. Cuma beda warnanya. Ya ini kalau misalnya di light mode aja. Coba kalau di dark mode. Iya sih. Iya sih. Iya. Iya. Kecuali minimal lah ya. Ini warna biru kayak buttonnya, publishnya. Button publishnya warna biru. Ya kan lumayan mirip Twitter yang lama. Iya kan bukan mirip X. Iya sih. Ya mirip-mirip kayak gue bilang. Ini udah mirip banget sih. Semuanya ada. Cuman dia ada. Video juga ada. Foto ada. Dan ini keren sih. Administrator ini bisa ngepin post. Oh, centralized. Di dalam sistem ini Tapi ada administrator. jujur saya nggak berani ya. Nah, ini gue baca sih banyak komentar warga X ya. Yang bilang ntar apa namanya? Ntar sign up-nya pakai nick
Kan. alamat rubah kayak gitu-gitu. Tapi bagus banget. Kita harus mendukung Ini ya. jebakan bagus. Kita harus mendukung banget program pemerintah ini. Hmm. Ya mungkin karena exit terlalu negatif buat kita. Ya, walaupun gue nggak tahu sih ini 3 hours ago terus ini E-nya ini apa ya? Gue nggak tahu sih E-nya ini apa maksudnya ya. Oh iya, ada ya di situ. Hmm. Tapi nggak apa-apa, ini pemerintah. Hello. Spasi. What is new with you today? Oh iya kan masih beta. Oh iya, beta Nah, version. kemarin tuh beta version tuh selalu kayak gini, penyempurnaan terus kan. Nah, beta tester tuh biasanya nanti dikasih kayak form sendiri gitu, apa yang harus diimprove. Nggak apa-apa, ya masih baru kayak gini ya, masih wajar. Yang penting kita harus mendukung. Dan jujur ya, gue satu hal lagi, ini ekspor ya, normalnya kalau lu pakai UI UX designer yang harganya mahal dikit lah, itu pasti dia bakal naruh di sini setelah home. Ini UX-nya menurut gue nggak bagus. Tapi balik lagi, Gitu. kita harus mendukung program pemerintah. Dan terakhir, tolonglah ini jangan logo Garuda. Ya, Ini kan logo sakral ya. yes. Maksudnya punya negara kita, identitas negara kita. Kayaknya kalau jadiin platform. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai pengingat kalau kita sedang diawasi. Ups. Hmm. Gak sih. Anjir. Oke. Balik lagi ke apa namanya? Gen Z. Nah, balik lagi kita. Sekarang gue mau tanya tentang perbandingan. Menurut lo, ada perbedaan nggak sih antara Gen Z ini sama generasi sebelumnya secara mental? Spesifik. Agak sulit ya, soalnya gue juga nggak bener-bener tahu gitu loh apa yang terjadi di generasi sebelumnya di Y, X sama milenial gitu loh ya kan. Cuman ya gue dengar-dengar aja lah gitu. Ya. Banyak juga yang bilang kalau misalnya generasi sekarang tuh lembek lah, mentalnya nggak kuat kayak orang-orang dulu, generasi sebelumnya kayak misalnya dari X sama Y gitu. Banyak yang bilang kayak gitu, Gen Z itu ya mentalnya itu nggak sekuat mereka, lemah lah kayak misalnya di pekerjaan ya karena ada masalah sedikit fine ya kayak gitu, mentalnya nggak kuat langsung kayak mental issue, mental health problem, something like that gitu. Jadi ya gue nggak bisa ngomong secara terperinci ya, mungkin perbedaan mental di sana. Cuman ya kalau untuk pembenaran aja ya mungkin karena memang pendidikannya beda gitu loh. Kita juga nggak bisa sama apa yang terjadi di generasi Y, generasi X, atau milenial sebelumnya gitu loh. Mungkin di Gen Z ini ya mungkin di kita, pembelajaran kita ketika kita kuliah, ke sekolah dulu itu tuh beda gitu loh. Sedangkan apa yang terjadi di generasi-generasi sebelumnya ya kan. Di mungkin di generasi X itu atau ya X atau milenial atau lebih panjang lagi boomer gitu kan. Kalau boomer itu mungkin ya lebih ke tradisionalnya dulu tuh masih ditekankan gimana lu bisa memandang sesuatunya juga gitu loh. Tapi ya untuk sekarang mental mentalnya nggak kuat atau apa ya mungkin kita gimana ya dibilangnya ya mungkin lebih kayak lu tuh kurang di tempat. Bisa jadi ini pendapat eh, apa ya, non profesional ya, non profesional, disclaimer ya mungkin kurang di tempat aja, dan makanya itu mental kita itu bisa dibilang tuh nggak sekuat generasi sebelumnya. Kayak gitu sih kalau menurut menurut gue ya, yang tidak profesional dan minim 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 informasi mengenai. Dan juga
pengaruh sosial media nggak sih? Gimana? Kalau Social menurut media? gue ya, menurut gue nggak gini ya, nggak cuma pengaruh dari didikan. Hmm. Jadi kalau orang tua zaman dulu mungkin keras apa Hmm. gimana, yang sekarang nggak terlalu keras. Hmm. Tapi nyatanya ya sekarang ada juga yang dididik keras, tapi tetap kayak gitu juga. Berarti ya menurut gue sih itu lebih ke sosmed. Baik lagi ke ini same case kayak yang gue bilang tadi perselingkuhan. Nah. Ketika orang ngelihat case-case itu ke-trigger, ke-trigger. Nah sekarang kan banyak apa namanya, misalkan ciri-ciri apa, ciri-ciri apa, ciri-ciri apa, ciri-ciri apa. Itu banyak ngeliat dari situ. Mereka emang nggak secara nggak sadar itu ngikutin. Tapi bukan yang ini ya, bukan gue nggak selalu yang kayak gini. Gue kayaknya kena ini deh. Nggak selalu kayak gitu, nggak selalu kayak gitu. Ada yang beberapa yang udah parah banget dia apa namanya nerimanya mentah-mentah tuh kayak gitu. Ada juga yang enggak, yang kalau kita bilang pasif lah. Kalau dari aktif, yang ini pasif. Yang pasifnya itu yang dia ini ngebaca Terus suggest. tersuggestnya secara pasif. Hmm. Karena gini, manusia itu kan lu ngeliat apapun itu pasti kerekam di otak lu, Ya. ya kan? Dari otak lu biasanya ke projectnya ke mimpi, ke halusinasi, kayak gitu kan. Nah, ini juga sama, gitu. Biasanya kerekam, lu pernah misalkan kayak ya anak-anak itu pernah ngebaca itu, terus udah gitu dia kerekam tuh kata-katanya, ciri-ciri dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Sudah gitu ada case-case-nya kayak gimana kayak gimana kayak gimana. Dia nggak mau menerima itu, tapi itu udah kerekam karena dia ngeliat, karena dia ngebaca itu. Oke. Gitu. Berarti ini kita bisa tarik lagi dong kalau misalnya sesuai dengan saya yang lu bilang tadi. Berarti mental kita melemah karena globalisasi. Iya, Karena mendapat informasi itu terlalu mudah. betul. Informasi yang terlalu mudah itu malah mensuggest kita itu sendiri ya. Gue lebih setuju kayak gitu sih. Gue lebih setuju kayak gitu. Karena, bukan lebih setuju kayak gitu, sorry. Gue lebih setuju dengan statement itu. Karena gue pun juga sering ngalamin. Gue apa namanya bener-bener ini jadinya mulai kesuggest di otak gue gitu. Tapi emang eh ya alhamdulillahnya gue bisa ngebatasin lah gitu. Ya. Cuma kan nggak semua orang itu bisa ngebatasin. Semua orang punya parameter sendiri gitu kan. Ya balik lagi sih, itu kalau yang kayak gitu lebih ke gimana dia bisa terima informasinya kan. Betul. Balik lagi ke gimana ya, bisa dibilang gimana bisa pinter-pinter lah gitu loh. Karena informasi itu di internet itu bukan berarti itu selalu benar dan bukan berarti itu salah banget gitu loh. Tapi gimana lo bisa mencerna apa yang lo terima aja. Dan jangan dicerna mentah-mentah. Iya. Kalau lo terima informasi dari internet, coba di riset lagi. Iya, lebih baik di riset lagi gitu. Jadi benar-benar nggak ketipu lah gitu. Ataupun walaupun nggak ketipu pun tidak ngambil kesimpulan yang salah. Ya, betul, betul, betul. Oke. Timekeeper udah menunjukkan ya sisa 15 detik lagi. 15 menit, sorry. Sekarang kita masuk ke Q&A. Oke, Q&A. Ada Q&A-nya ya? Ada. Oke. Di sini tuh selalu ada Q&A-nya. Karena emang ini jawaban serius atau jawaban apa nih? ya kalau bisa sih Kalau bisa serius. terserah sih. Tapi kayaknya mereka sih ngadapinnya serius ya. Yang pertama, oke. Dari @pace FKR. Kenapa setiap pekerjaan yang lintas generasi dengan Gen Z selalu bertentangan pola pikir?
kayak ini balik lagi ya kayak pola pikir berbeda ya karena maksudnya yang lintas generasi itu misalnya di satu perusahaan itu ada generasi X, Y, Iya. Z gitu ya jadi kayak bercampur gitu ya. Ya karena balik lagi gitu loh apa yang kita terima dengan apa yang generasi sebelumnya terima itu berbeda. Yang kita terima mungkin lebih ke gimana ya dibilangnya kita terima roti gitu loh ya sudah Hmm. jadi tapi mungkin generasi sebelumnya terima itu masih adonan mungkin generasi sebelumnya itu masih bahan-bahan Hmm. gitu loh jadi Ya, memang ya. berbeda gitu loh mungkin step yang diambil pun berbeda kayak gitu loh jadi kenapa bertentangan karena yang kita terima pun itu nggak sama pada awalnya gitu. Jadi pola pikir orang itu selalu berbeda beda gitu bahkan lingkungan pun itu bisa berubah apa ya membuat pola pikir orang berbeda lingkungannya. Gue setuju sama itu. Misalkan contoh ya di bidang gua ya. Di bidang gua ambil contoh di UI UX lah. Ya. Ketika UI UX, kalau lu bersama dengan apa namanya generasi yang sebelum-sebelumnya, pasti mereka minta dibikin dulu sketchnya, terus udah gitu dibikin dulu wireframe-nya. Hmm. Setelah itu wireframe-nya itu dikotak-kotakin kecil-kecil penempatan-penempatannya. Di sekarang itu sebenarnya kita nggak pakai itu lagi karena udah ada plugin-nya. Nah, Kita udah plug, 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 plug. Karena yang pakai wireframe dan lain-lain itu kan prosesnya lama, iya. tuh kan. Dan sekarang tuh kita kayak gitu. Nah mungkin kayak gitu ya. Iya, karena yang diterima beda gitu loh. Mungkin sekarang kita tuh lebih ke mungkin ya buat gue sekarang ya Ah, kerja itu tuh harus efektif, harus yang benar-benar efektif gitu. oke. Benar dan efektif. Hmm. Gitu. Mungkin di untuk generasi sebelumnya itu lebih ke step yang diperlukan, tapi kita tuh lebih ke efektivitasnya. Hmm. Simple and efektif gitu loh. Tidak mengurangi apapun, tapi ya memang jalan kita tuh lebih cepat aja gitu. Kita selalu mencari kayak ini efektifnya gimana ya mungkin di pelajaran dulu ya kayak misalnya di bidang lo yang tadi lo bilang walaupun gua nggak ngerti banget tapi ya mungkin di dulunya itu lebih kayak pelajarannya itu tuh lebih kompleks daripada yang kita terima sekarang Ya, ya kan ya kompleks karena perbedaan apa namanya software. iya softwarenya dulu kan softwarenya terus kode-kodenya gitu kan Hmm. beda-beda sih kayak gitu gitu Pace Pace RF Pace siapa tadi FKR. Pace FKR Oke, next. Dari Padilu Fadilur. What if? What if? Ah, Yang jelek corporate culture-nya, bukan Gen Z nih. yang jelek corporate culture-nya bukan Gen Z-nya. Eh, ini nggak bisa gimana ya gue bilangnya ini. Mungkin konteksnya gini kali ya. Mungkin konteksnya ini lebih ke Gen Z kerja di apa corporate Ah, besar dan dia nerima pressure yang besar-besaran terus udah gitu jadi apa namanya selalu curhat di sosial media dan lain-lain gitu merasa mental down dan lain-lain mungkin gitu. ini sih lo yang harus adaptasi ya menurut gue ya, Fadilun. Gini, kalau lo bekerja di satu tempat, lo pasti tahu gitu lo lingkup lo itu akan seperti apa. Hmm. Lo kerja di BUMN misalnya ya gitu kan. Lo tahu lingkup lo itu akan seperti apa. Lo tahu lo bakal berurusan dengan generasi-generasi yang mungkin nggak sama kayak lo gitu. Mungkin di BUMN gitu misalnya itu banyak banget yang benar-benar yang dedikasi udah 20 tahun 30 tahun Oh iya. ya kan 20 tahun lah at least dua Hmm. puluh tahun 15 tahun 10 tahun jadi kita nggak bisa bilang culture-nya jelek itu ada culture yang sudah dibangun sama populasi yang ada di situ gitu kita nggak bisa bilang oh kulturnya jelek gitu ya lu siapa Betul. Iya sih. lu siapa gitu sedangkan Iya sih. mereka yang sudah kerja puluhan tahun pun ya biasa aja gitu mereka bisa terima jadi sebenarnya lo harus bisa melihat eh,
lingkungan lu itu kayak apa, nanti lingkup lu itu kayak apa, dan lu harus bisa adaptasi. Hmm. Kunci buat survive itu adaptasi. Dan lu harus tahu juga gitu loh, ketika lu ingin masuk ke perusahaan satu misalnya, lu lihat dulu gitu loh, dia sudah berapa lama sustainnya sudah berapa lama gitu. Kalau lu lihat dia perusahaan sustainnya itu udah 50 tahun, 10 tahun gitu, 10 tahun misalnya, yang paling rendahnya ya kita harus 10 tahun, itu pasti bakal berbeda banget. Jadi kalau misalnya ada pun yang sudah kerja itu udah dari awal ya misalnya, ya pasti culture-nya dia itu adalah culture yang sudah dibangun dari awal itu. Kalau culture-nya jelek ya kita nggak bisa simpulkan itu gitu. Lu yang harus adaptasi. Kecuali kalau misalnya lu masuk di perusahaan yang startup misalnya, itu adalah generasi yang lu lu bisa tahu gitu loh, orang-orangnya itu di generasi lu sendiri. Hmm. Lu juga tetap harus bisa adaptasi sih, karena memang eh, lu adalah orang baru ya. Misalnya di konteks ini ya pasti orang baru dong. Iya. Nah, mungkin orang lama gitu. Kalau lu orang lama pasti lu udah survive gitu kan sekarang. Jadi ya adaptasi gitu. Adaptif. Oke, oke, oke. Selanjutnya, next. Dari Double Joe. Double job. Menurut lo, generasi lama bisa terpengaruh Gen Z nggak? Eh, gantung ya. Mungkin kalau misalnya di generasi di Y ya, generasi Y itu mungkin masih bisa ya. Cuman kalau misalnya lu udah berurusan dengan Gen X, itu mungkin agak sulit ya. Karena memang sudah terpatri ya. Pemikirannya itu udah benar-benar kayak uh, ya gitu. B ya B gitu. Mungkin kalau misalnya di Y yang nggak terlalu jauh gitu sama kita, itu mungkin adaptif juga. Tapi sebenarnya bukan bukan kewajiban mereka untuk bisa adaptif dengan kita gitu. Hmm. Kita yang harus adaptif dengan mereka. Jadi balik lagi, kalau misalnya lo nggak siap untuk adaptif, lo nggak mau untuk menjadi lebih beradaptasi dengan lingkungan kerja lo gitu, lo harus tahu lo kerja di mana. Nggak bisa gitu loh, lo nggak Betul. bisa nyuruh orang buat berubah gitu. Lo yang harus adaptasi dengan semuanya. Ya mereka punya pemikiran mereka sendiri gitu loh. Gua pun punya pemikiran gue sendiri, lu punya pemikiran lu sendiri. Ya gue nggak bisa terus-terusan kayak lu harus ngikutin gue. Gue siapa? Lu siapa? Betul, betul, betul. Ya sebenarnya ya, gue bilang kunci untuk hidup itu adaptasi. Kalau lu nggak bisa adaptasi, ya lu keluar. Gitu, lu keluar gitu. Kalau lu emang mau coba try to survive, iya, adaptif gitu loh. Adaptasi dengan lingkungan yang ada. Balik lagi, jadi kita nggak bisa maksa orang buat ngikutin kita, tapi kita yang harus ngikutin itu. Oke, ya. Tapi menurut gua disclaimer ini menurut kalian punya itu yang lain ya nggak apa-apa gitu. Kalian benar juga kok, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke, ya. Kita di penghujung video. Nah, sebelum kita mengakhiri, ya, gue pengen minta kata-kata motivasi dulu. Gua gua nggak eligible buat kasih motivasi ya. Ya nggak apa-apa, semua orang berhak dong buat motivasi. Mau itu motivasi yang benar, mau salah itu terserah orang, karena itu pendapat. Gitu. Motivasi lu untuk para Gen Z dan juga warganet. Oke, mungkin lebih gua nggak bisa bilang ini motivasi ya, tapi lebih ke apa yang gue terapi di hidup gue aja gitu ya. Yang gue terapin di diri gue itu adalah jadilah diri gue sendiri. Jadi sesuatu yang lo mau gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kalau misalnya kita balik lagi ke pekerjaan, hubungan asmara atau yang lain, jadilah diri lo sendiri. Adaptasi boleh gitu, tapi jangan menghilangkan apa yang ada dalam diri lo. Idealis boleh, cuman melihat kondisi.
Dan lagi ya, tapi sebenarnya sih di diri gue sendiri tuh gue selalu ada yakinin diri gue kalau misalnya diri gue itu penting. Oke. Semua itu balik lagi ke gue gitu. Kalau misalnya gue merasa ini tidak cocok dengan gue, ya gue tidak akan lanjutkan gitu. Idealis gue itu adalah gue pengen bahagia aja sih hidup. Zen sih, Oke. zen ya. Ya, ya, ya. Carilah zen lo sendiri, apapun yang bikin lo zen, lo kejar lah. Karena memang uang bisa dicari, uang selalu gampang dicari. Ya menurut gue gampang ya, karena ya uang itu bisa dicari gitu. Tapi ketenangan lo, diri lo sendiri gitu, itu susah untuk dicari nantinya. Jadi ya carilah semua yang buat lo bahagia dan bisa bikin lo tenang. Oke, mantap. Menurut motivasi ya ini apa sesuatu yang gue terapkan. Motivasi. Enggak, Be yourself. ya jadilah diri lo sendiri. Oke, kalau gitu kita sampai di penghujung video. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Ditunggu untuk yang video-video yang akan datang lagi akan lebih seru-seru lagi. Oke? Ya, terima kasih. Bye. Bye. Thank you.